Woi, ditinggalin. Wah, ditinggalin. Pemirsa, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengklaim terdapat nama-nama besar yang berada di balik dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam program makan bergizi gratis. Melalui kuasa hukumnya Krisnamurti, Sony Sonjaya menyatakan dirinya bukan pihak yang menjadi otak pengaturan maupun dugaan praktik jual beli titik-titik dapur SPPG sebagaimana dituduhkan selama ini. Karena itu ia memutuskan mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada Kejaksaan Agung. Menurut Krisna, kliennya merasa ada pihak-pihak lain yang lebih berpengaruh dan memiliki peran lebih besar dalam perkara yang kini menyeret 3 mantan petinggi BGN tersebut. Saat ditanya apakah pihak yang dimaksud berasal dari kalangan politik atau tokoh tertentu, Krisna tidak menjelaskan secara perinci, namun ia menyebut jumlahnya lebih dari 1 orang. Krisna mengatakan keputusan Sony menjadi JC dilakukan untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Langkah ini dikatakan sekaligus membantah bahwa Sony Sonjaya adalah otak dari praktik jual beli titik SPPG untuk program MBG. Krisna menyebut Sony siap membuka nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus ini. Namun Krisna belum mengungkap identitas nama yang dimaksud. Lebih lanjut disampaikan Krisna, surat permohonan sebagai justice kolaborator segera dikirim secara resmi kepada Kejaksaan Agung. Ia berharap langkah ini bisa mengungkap kasus ini secara tuntas, di mana sebelumnya Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Dikatakan Syarif, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Dadan, Sony, dan Lodewijk ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 4 Juni atau sehari setelah mereka dicopot Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 3 Juni 2026. Sehari setelah pencopotan itu pada Rabu pagi, tim Kejagung bergerak menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat dan sejumlah tempat lain. Tim penyidik juga memeriksa Dadan, Sony, dan Lodewijk di markas Kejagung. Lalu pada Rabu sore, Dadan dan kawan-kawan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam rangka penyidikan di Rutan Salemba oleh Kejagung. Merespon pencopotan hingga penetapan tersangka, Dadan dan kawan-kawan, Prabowo Subianto mengaku sedih. Sebagai pengganti Dadan, Prabowo mengangkat Nani S. Dayang yang semula Wakil Kepala BGN menjadi Kepala BGN. Lewat unggahan akun Instagram, Sony Sonjaya menulis tangan ucapan selamat untuk Nani.
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sonjaya menyatakan siap buka-bukaan terhadap penegak hukum terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026 pemirsa. Pensiunan polisi reserse dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu menyatakan ingin menjadi justice kolaborator atau JC atau saksi yang bekerja sama dalam kasus tersebut. Diketahui dalam perkara ini, Sony telah menunjuk Krisnamurti sebagai pengacaranya. Sony merupakan satu dari 3 tersangka dalam perkara itu. Krisnamurti mengatakan keputusan kliennya menjadi justice kolaborator yakni untuk membuka kasus secara terang benderang. Justice kolaborator sendiri merupakan sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum demi membongkar kasus kejahatan yang bersifat terorganisir. Bagi pihak yang mengajukan diri sebagai JC, maka akan mendapat perlindungan khusus dan keringanan hukuman. Adapun pengajuan diri sebagai JC disampaikan oleh kuasa hukum Sony Krisnamurti. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa pengajuan justice kolaborator oleh Sony akan ditolak. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menjelaskan kemungkinan penolakan karena status Sony yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus rasuah ini. Bahkan, dia mengatakan peluang diterimanya pengajuan justice kolaborator oleh Sony Sonjaya semakin kecil ketika pihak yang diungkap olehnya tidak memiliki jabatan setara atau lebih tinggi daripada dirinya. Ketika ditanya jika Sony terbukti menjadi pihak yang menerima hasil korupsi paling kecil dibanding tersangka lainnya, meski berstatus sebagai pelaku utama, Abdul juga menganggap peluang dia berstatus sebagai justice kolaborator tetap tertutup. Abdul menjelaskan jika nantinya Sony masuk dalam kualifikasi sebagai pelaku utama, maka aparat penegak hukum akan mengesampingkan bukti terkait hasil korupsi yang diterima pensiunan Jenderal Bintang 2 Polri tersebut. Sehingga dia kembali menegaskan apabila aparat penegak hukum tetap menganggap Sony sebagai pelaku utama, maka peluangnya berstatus sebagai justice kolaborator akan gugur. Tim redaksi Tribunnews.com pun lantas meminta pendapat Abdul terkait perbedaan peran Sony dengan mantan terpidana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer, di mana mereka sama-sama berstatus sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengajuan JC oleh Barada Eliezer berujung diterima dalam kasus tersebut. Abdul pun berpendapat bahwa Sony dan Barada Eliezer memiliki peran berbeda. Barada Eliezer bukan berstatus sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut karena dia terpaksa membunuh Brigadir Yosua setelah adanya perintah dari atasannya, yakni mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo.